izin pilih. Untuk konsep halal haram ini kalau sesuai dengan jadwal sampai dengan pukul 17.30, apakah ditambah 20 menit ke depan atau bagaimana? Iya, betul. Izin ya Pak, nggak apa-apa ya Pak Kiai? Monggo, monggo. Iya, iya Baik, silakan. Ini terima kasih banyak. 16.20 sampai 50, 17 tujuh dua belas puluh. dua puluh. Nggih, Iya. siap. 50, Hah? Eh, 50 dong. Kan di jadwal 17.30. 17 Bu Akvin. Oh, Sampai 17 ya. 17 betul. Oh ya, Satu oke. jam Bu Akvin. Baik, saya yang keliru lagi. Ya udah, oke. Baik, Bapak dan Ibu, selamat sore. Mohon maaf. Eh, untuk sesi terakhir di kali ini, insya Allah Bapak Ibu masih terjaga ya semangatnya ya. Kita akan membahas terkait konsep halal haram dan fatwa MUI terkait sertifikasi halal bersama dengan eh, Pak Kiai Dr. Haji Kiai Sufiollah Muzamil, MAG. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dan juga Sekjen Permusyawaratan Pengasuhan Pesantren se-Indonesia. Eh, Baik, Pak Kiai. Untuk saat ini, di dalam pelatihan auditor halal angkatan 36 ini terdapat 21 peserta kurang lebih yang terdiri dari calon auditor dari Balai Diklat Industri Jakarta, beberapa LPH seperti LPH Nurul Iman Kolbu, LPH Padang Manas Sibian, PT Sukuvindo, ada dari Hidayatullah dan juga ada dari Universitas Pertahanan atau UNHAN, kemudian ada dari UIN Syekh Wasil Kediri, UIN Sunan Kalijaga, dan juga dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Nah, demikian untuk informasi pesertanya, Pak Kiai. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Suara saya bisa didengar? Kecil, Pak Kiai, terdengar tapi kecil. Halo? Ya, Pak Sudah bisa? Kiai, Sudah bisa dengar? sudah cukup. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah ma'bad. Bapak Ibu para peserta apa auditor ya? Apa ini? Auditor halal Ya, ya? Pak Kiai, auditor halal. Auditor halal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini saya mohon maaf tadi sempat salah lihat jadwal. Saya kira jam 17, ternyata jam 16 ya, tapi nggak apa-apa. Dalam kesempatan ini karena waktu yang tersedia memang tidak terlalu panjang, kita punya waktu 1 jam, semoga ini efektif ya. Makanya nanti dalam perjalanan ini saya akan menjelaskan apa yang harus saya sampaikan dan Bapak Ibu peserta semuanya langsung aja silakan direspon kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu penjelasan atau hal-hal eh, yang apa dianggap perlu untuk ditanyakan, silakan langsung saja raise hand ya. Tidak usah menunggu sesi tanya jawab di akhir sesi ya. Biar kita lebih komunikatif, lebih produktif lagi, gitu ya. Bisa dipahami nggih, Bapak Ibu? Halo? Ya, lanjut ya, lanjut. Ya, Ya, lanjut. Pak, bisa Baik, Pak. dipahami. Alhamdulillah. Saya seperti biasa akan menjelaskan terkait dengan konsep halal haram dalam Al-Quran dan fatwa MUI. Saya pasti memulai dari MUI karena ini hal yang penting yang masih sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum jelas terkait dengan eksistensi keberadaan MUI itu. Masih banyak yang beranggapan MUI adalah organisasi pemerintah ya. Padahal MUI itu adalah organisasi non government ya, organisasi kemasyarakatan keagamaan yang sekarang menjadi perkumpulan sama seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya ya. Jadi bukan organisasinya pemerintah. Kalau toh pun mendapatkan anggaran dari pemerintah, semua organisasi yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham ya itu maka mendapatkan dana bantuan dari pemerintah ya. Itu jadi
Ini perlu ditegaskan. Apa pentingnya untuk saya sampaikan bahwa karena MUI itu bukan organisasi pemerintah, dia merupakan kehendak dari masyarakat sendiri untuk membentuknya, maka MUI memiliki sifat yang independen. Ini yang penting untuk disampaikan. MUI tidak bisa disetir, MUI tidak bisa diperintahkan, MUI tidak bisa menerima pesan sponsor lah bahasanya ya. Kita ini independen, terdiri dari hampir 60 organisasi ya, bahkan 67 organisasi yang tergabung di dalamnya. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang masuk mengirimkan anggotanya di MUI. Makanya pengurus pusat aja hampir 1.000 ya, hampir 1.000 pengurus pusat MUI itu ya, karena mengakomodir sedemikian banyaknya antusiasme respon masyarakat yang luar biasa, sehingga MUI memiliki legitimasi yang sangat kuat gitu ya, karena memang betul-betul representasi dari organisasi masyarakat yang ada di masyarakat Indonesia. Itu pertama. Tugas khususnya dalam MUI itu ada 12, 13, sekarang nambah lagi komisi dan juga lembaga hasil Munas kemarin di Jakarta. Ada tambahan komisi metodologi gitu ya. Nah, itu untuk memperkuat komisi fatwa. Kalau komisi fatwa lebih pada produk hukum, kalau komisi metodologi lebih pada produk istimbatul manahij ya. Jadi proses metodologi yang sudah diadopsi oleh komisi fatwa atau Majelis Ulama Indonesia dalam melahirkan produk hukum. Akan dibentuk sebuah komisi tersendiri. Alhamdulillah kemarin ada hasil Munas. Saya yang semula anggota komisi sekarang terpilih menjadi wakil ketua komisi ya. Jadi dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan, posisi terpenting, tugas utama dari komisi fatwa, khususnya komisi fatwa MUI itu sebagai satu sisi sebagai shodikul hukumah. Shodikul hukumah itu adalah partner efektif dari pemerintahan, tapi pada sisi yang lain sebagai himayatul ummah. Jadi tugas pokok MUI itu komisi fatwa dalam hal ini mengemban dua asas pokok utama. Satu sisi dia harus menjaga partnership dengan pemerintah yang setara, tidak underbow, tapi pada sisi lain mengemban tugas yang sangat mulia himayatul ummah, menjaga umat dari banyak hal, terutama keselamatan akidah ya, dan makanan minuman ini khususnya semuanya harus sesuai dengan syariat agama Islam. Ya, oke, lanjut. Ini ada strukturnya. Ini sudah berubah ya, belum saya rubah hasil Munas kemarin. Tapi pada secara keseluruhan seperti ini, ada komisi, ada lembaga. Lanjut, dari komisi dan lembaga itu ada dua institusi di dalam MUI yang sampai sekarang belum berubah, yang memiliki tugas melahirkan fatwa ya. Memproduksi fatwa itu hanya ada dua di MUI. Pertama ya komisi fatwa itu sendiri, yang kedua Dewan Syariah Nasional. Komisi fatwa itu memberikan fatwa dalam segala hal kehidupan kebangsaan, kecuali dalam bidang keuangan, dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah ya. Itu bedanya. Kalau Dewan Syariah Nasional itu spesifik dibentuk pada masa Yai Ma'ruf Amin, penjabat pimpinan MUI, dibentuk yaitu pada tahun 99 ya. 10 Februari 99 dibentuk Dewan Syariah Nasional yang khusus untuk mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Semua lembaga perbankan ataupun non perbankan yang menggunakan syariah, maka dia harus menggunakan hukum-hukum syariah yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional. Nanti yang akan menjaga keberlangsungan proses
apakah proses produksi baik perbankan ataupun non perbankan itu sudah sesuai syariah apa tidak, maka Dewan Syariah Nasional mengirimkan DPS, Dewan Pengawas Syariah, ya. DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah, 2 orang minimal setiap perusahaan perbankan ataupun non perbankan yang sudah dianggap lulus tes, ya, yang lulus tes yang dilakukan oleh Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional. Dikeluarkan sertifikatnya dan dia absah untuk diutus sebagai DPS, kepanjangan tangan Dewan Syariah Nasional. Dalam perusahaan DPS itu setara dengan komisaris, ya. Dia punya wewenang untuk melakukan pengawasan, melakukan teguran pada dewan direksi dan seterusnya kalau tidak sesuai dengan syariah. Nah, itu gambaran, ya, perbedaan yang sangat spesifik antara Komisi Fatwa dengan Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional hanya mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya mustaftinya atau orang yang meminta fatwa disebut mustafti, itu hanya tertentu memang, ya DPS itu, DPS atau biasanya pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, itu biasanya yang meminta fatwa kepada DSN terkait dengan regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah terhadap persoalan ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga banyak keluaran output fatwa dari Dewan Syariah Nasional itu diresepsi menjadi hukum positif, menjadi undang-undang, sehingga mengikat. Nah, ini lagi membedakan dengan Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa memang masih pure persoalan agama, baik itu agama dalam konteks kemasyarakatan, berhak bangsa, bernegara, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, biologi dan semuanya ada di Komisi Fatwa. Dan itu ranahnya fatwa dalam arti fatwa dalam bidang keagamaan, yang status hukumnya hanya melekat kepada orang yang meyakini kebenaran fatwa itu. Secara moral mengikat kepada mustafti, orang yang meminta fatwa, ya, kemudian kepada yang memberikan fatwa, muftinya. Itu ikatan moralnya aja. Kewajiban ikatan fatwa itu hanya mengikat kepada itu. Orang lain yang tidak percaya dengan fatwa itu, maka dia tidak terikat dengan hukum itu, ya. Nah, itu jadi tidak seperti DSN tadi. DSN karena dia diresepsi menjadi undang-undang, maka seluruh warga negara Indonesia menjadi terikat, gitu ya, menjadi hukum positif. Kalau Komisi Fatwa, fatwanya masih pada wilayah tetap wilayah agama, based on faith, jadi based on belief, masih berbasis kepada keyakinan. Kalau yakin, kalau percaya itu mengikat, nggak yakin, nggak percaya tidak mengikat, tapi ditanggung masing-masing, gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung, ya. Resen. Lanjut. Kita berbicara tentang hukum syariah. Ini sepertinya siapa? Moderator. Next, halo. Ditinggal kayaknya. Baik. Ya. Syariah, kita masuk pada materi syariah Islam. Sudah, ya, saya kira anggap cukup pengenalan dengan MUI tadi. MUI tadi sebentar saya sampaikan. Nanti yang akan menjadi partner Bapak Ibu kalau sudah selesai pelatihan ini dianggap lulus, maka hasil kerja Bapak Ibu itu nanti akan dikirim oleh BPJPH kepada kami yang ada di Komisi Fatwa untuk ditetapkan status halalnya. Setelah itu baru kami serahkan kepada BPJPH kembali untuk dikeluarkan sertifikat halal. Itu, ya. Nah, itu hubungan antara korelasi antara fatwa MUI dengan status halal ini. Kita masuk pada syariat Islam. Apa yang dimaksud dengan syariat Islam? Ini penting untuk disampaikan agar Bapak Ibu punya awareness, punya kesadaran bahwa yang dimaksud dengan syariat Islam itu masyara'allahu li ibadil muslimin
minal awamir wan nawahi wal halal wal haram liiqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Jadi yang dimaksud dengan syariat Islam adalah segala sesuatu ketentuan yang semuanya, ingat ini perlu distabilo, berasal dari Allah. Jadi syariat Islam itu isinya hanya 4. Ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram. Jadi 4 itu isinya. Syariat Islam itu hanya 4. Perintah, awamir, an-nawahi, larangan, terus ada hukum halal dan hukum haram, ya. Perintah itu apa? Ya banyak, nanti ada rukun Islam itu berupa perintah ya. Sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Perintah berbuat baik dan sebagainya. Baik. Ada halal dan haram. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Halal dan haram itu juga berasal dari Allah. Masyara'allahu li'ibadihil muslimin. Jadi ketentuan halal dan haram itu dari Allah. Apakah ini halal, apakah ini haram, itu min Allah. Bukan dari ulama, bukan dari manusia. Ulama hanya bertugas untuk menjelaskan kepada umat. Ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan, gitu ya. Apa tujuannya ditentukan syariat Islam? Ini untuk liiqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Untuk terjaganya kehidupan yang berkeadilan dan terciptanya kemaslahatan manusia. Ini tujuan dari ditegakkannya syariat. Jadi kita diturunkan syariat Islam oleh Allah melalui Rasulnya. Tujuannya adalah agar kehidupan ini berjalan dengan penuh kemaslahatan. Sesuai pasal 5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, next. Baik, tujuan syariat. Tujuan syariat Islam disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada 5 ya. Ada hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzun nasl, hifdzul akal, hifdzul mal. Menjaga agama. Jadi Allah menurunkan perintah, larangan, halal, haram itu tujuannya menjaga 5 hak dasar, hak asasi manusia ini. Ya, hak beragama, hak jiwanya, hak kehidupan, hak keturunan, hak akalnya, hak hartanya. Ya, ini hak asasi yang diprioritaskan, yang dijaga oleh syariat Islam. Jangan sampai ada yang dilanggar. Karena dengan terjaganya hak inilah kehidupan itu akan terjamin menjadi kehidupan yang berkeadilan sosial itu. Maka turunlah syariat. Turunlah syariat pernikahan. Kenapa? Itu menjaga keturunan. Agar jelas siapa bapak, siapa ibunya. Turunlah syariat tentang larangan makan dan minuman yang haram. Ya, agar apa? Agar akal kita itu terjaga. Karena akal itu menjadi kunci dalam memahami wahyu. Dalam beribadah itu ya kunci kita itu ialah akal itu. Akal itu, maka itu akal harus dijaga. Jangan dirusak. Segala sesuatu yang merusak akal itu diharamkan oleh agama. Itu logikanya ya. Kenapa? Karena akal ini penting. Harus dalam kondisi baik, jangan dirusak. Islam sangat menjunjung tinggi akal. Dan Islam itu akan berkembang menjadi peradaban yang tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, kalau umatnya itu memiliki nalar yang cerdas. Ad-dinu aklun la dina liman la aklalah. Akal itu nomor 1 ya. Maka akal dijaga. Adalah ketentuan halal dan haram itu untuk itu. Ya. Kenapa Allah menurunkan syariat tentang halal dan haram? Karena untuk menjaga kesehatan akal itu. Jangan sampai rusak. Syariat Islam ini secara keseluruhan, di samping menjaga hak asasi manusia yang 5 itu, kalau dilakukan, manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya, masyarakatnya, dan orang sekitarnya. Begitupun juga kalau dilanggar, maka
efek ya, mafsadah, kerusakan yang akan timbul bukan hanya pada dirinya. Allah melarang untuk melakukan korupsi, gitu ya, misal. Korupsi itu bukan untuk yang apa namanya, yang rusak, yang mafsadah, bukan pelakunya saja, ya. Tapi korupsi itu juga bisa merusak ya tatanan masyarakat secara umum. Itu efeknya. Efek. Sebaliknya kalau ada pejabat yang adil, ya, yang tegak pada peraturan, sesuai dengan syariatnya, dia menjalankan tupoksinya, jabatan dan wewenangnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya, maka efeknya, kemanfaatannya akan juga dirasakan oleh masyarakat luas. Itulah kenapa agama mementingkan untuk mengatur itu semua. Menjaga harta juga itu sama, ada hak dan kewajiban. Semua Allah ciptakan halal di dunia ini, kecuali ada beberapa hal, terutama dalam makanan ya. Semua Allah ciptakan halal, kecuali hanya sedikit sekali yang Allah haramkan. Nah, itu juga ada prosesnya. Sesuatu kita boleh memiliki apapun, tapi harus ada prosedur, ada hukum. Hukum namanya fikih muamalah ya. Ada hukum transaksi, ada hukum jual beli, dan lain sebagainya. Itu untuk memperjelas hak milik bagi masing-masing. Lanjut. Nah, gimana? Bisa lanjut? Ya. Baik. Dalam Islam, syariat itu terbagi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Taklifi itu hukum yang melekat kepada setiap mukallaf. Nah, saya nanya pada Bapak Ibu semua ini. Siapa mukallaf itu? Ada bantu saya jawab. Halo? Bapak Ibu yang membantu menjawab Pak Kiai, saya catat sebagai nilai keaktifan. Oh. Bagus. Sudah balik. Sudah balik. Pak siapa itu? Pak Dwi. Pak Dwi sudah balik. Terus lain? Ada yang lain? Sudah balik. Ada yang lain? Orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, Kiai. Orang dewasa yang wajib. Oke. Masih ada yang lain? Orang balik itu orang yang sudah terkena hukum syariat Islam. Ya. Orang balik. Enggak, saya tanya siapa mukallaf itu? Oh, mukallaf. Mukallaf. Muhammad Muslim. Muslim, oke. Ada yang lain? Yang muslim kemudian berakal balik dan berakal sehat, Pak Kiai. Berakal sehat, berakal balik, muslim. Ya. Pak siapa ini? Pak Adi Priyono, Pak Adi Kiai, Priyono dari Unhan, dari Universitas Pertahanan, Pak Kiai. Wow, luar biasa Unhan. Ya. Jawabannya sudah lengkap ya Pak Priyono. Makasih bantu menjawab saya. Syarat disebut mukallaf itu 3 itu. Pertama, dia harus muslim, dia harus sudah sehat akalnya, normal, tidak idiot, apalagi gila, gitu ya. Dan yang terakhir balik. Balik itu berarti sudah puber ya, udah dewasa, beranjak dari anak-anak menjadi remaja gitu ya. Balik. 3 syarat itu tidak boleh ada yang tidak ada satu. Semuanya harus melekat. Satu ya. Misalnya dia Ya Allah. Dia muslim tapi belum balik, maka meskipun dia akalnya normal tidak disebut mukallaf. Maaf. Atau dia akalnya normal, dia muslim tapi belum balik, juga tidak disebut mukallaf.
Jadi 3 syarat itu harus ada pada satu orang, maka orang itu disebut mukallaf. Apa konsekuensinya disebut mukallaf? Konsekuensinya kalau disebut mukallaf, maka dia mendapatkan hukum taklifi. Taklifi itu hukum beban, ya, beban hukum 5 ini. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Setiap manusia muslim yang sudah menginjak baligh dan akalnya normal, maka dia sejak itulah hukum 5 ini melekat pada dirinya. Ya, maksudnya apa? Maka sejak itu apapun yang dia lakukan itu ditulis sebagai amal ibadahnya. Ya, dia berkata, maka perkataannya itu akan dicatat. Apakah perkataannya itu wajib? Dia berbicaranya itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Dia makan, makannya pun juga akan ditulis oleh malaikat. Apakah makannya itu tergolong makan wajib, makan sunnah, makan mubah, makan haram. Ya, ya. Tidur pun juga sama. Tidurnya pun seorang mukallaf akan dihitung sebagai ibadah, akan ditulis sebagai amal. Apakah dia tidurnya itu masuk kategori wajib, kategori sunnah, kategori mubah, makruh, atau haram? Apa ada tidur haram? Ada. Tidur haram itu apa? Misalnya, Bapak Ibu sudah masuk waktu subuh, sudah adzan subuh. Bapak ngantuk, tidak langsung sholat, tapi malah tidur sebentar. Nah, sengaja tidur sebelum sholat subuh dengan resiko kebablasan, ya, maka itu hukumnya tidurnya haram. Paham ya, Bapak Ibu ya? Haram itu, karena sudah tahu masuk waktu subuh, dia tidak langsung sholat, dan tahu kondisi dia ngantuk. Kalau saya tidur pasti kebablasan ini, subuhnya. Kok dia masih tetap tidur? Ya sudah, tidurnya itu sendiri sudah berdosa dia, sudah haram. Itu namanya tidur haram gitu Bapak Ibu ya. Harusnya ya sholat dulu lah, baru dia tidur. Itu maksud sholat, tidur yang haram. Begitupun juga semua, everything we done ya. Apapun yang kita kerjakan, mulai dari tidur sampai tidur lagi dihitung sebagai amal kita. Apakah itu amal kebaikan atau amal keburukan. Ya, mulut ini kita gunakan untuk berbicara yang baik atau untuk berbicara yang tidak baik, semua akan dinilai. Ya kan? Perut ini akan diisi oleh hal-hal yang positif, yang halal, apa yang haram. Semuanya akan dihitung. Kaki kita, tangan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok hari kiamat semua anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu di waktu hidup di dunia sering digunakan tuh hal-hal yang tidak baik. Nah, misalnya gitu. Atau sebaliknya, sering digunakan tuh hal-hal yang positif. Kaki juga demikian, mata, hidung, mulut, semuanya. Jadi kita tidak bisa mungkir. Kita tidak bisa mengingkari catatan amal kita selama hidup di dunia ini. Itu konsekuensi dari mukallaf ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mukallaf semua yang ada di forum ini ya. Jadi kita mulai sekarang harus mulai hati-hati dalam bersikap, bertingkah, bertanduk. Semuanya itu dihitung oleh Allah. Ya, konsekuensi mukallaf itu semuanya. Maka jadilah orang itu menggunakan semuanya itu secara baik gitu ya, sebagai investasi amal kita. Kalau tidak penting nggak usah berbicara, kalau tidak ada perlunya nggak usah berbuat apa-apa, tidak. Semuanya kita ukur ya. Min husnil mar'i dia itu tarkuhu mala yakni. Orang yang baik adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu prinsipnya.
karena semuanya akan dihitung. Ya, itu taklifi. Ada hukum wadai. Next. Hukum wadai itu ada 5 juga. Itu causality ya, conditional law. Sebuah hukum yang mengikuti ada sebab, ada syarat, ada penghalang, mani, hukum asal dan keringanan, ada sah dan batal. Sebab itu saya kasih contoh gini, biasanya saya sering nanya juga peserta. Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi sebab orang wajib sholat? Nah, coba bantu saya jawab lagi. Apa yang menjadi sebab orang wajib sholat? Izin Pak Kiai, Ye, karena salah satu rukun Islam. rukun Islam, oke. Ada yang lain? Sebab ya, bukan mengapa, tapi sebab orang wajib sholat. Ayo, Sudah Sudah terbalik ya ini. mukalamak. apa? Sudah terbalik. Sudah akil balik, oke. Lain? Perintah dari Tuhan. Perintah dari Allah, oke. Lain? Bentuk ketaatan rasa syukur Pak Kiai. Ketaatan dasar syukur, bagus. Ada yang lain? Sholat yang agama, Pak. Yang agama. Ya, baik. Semuanya benar ya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, gitu ya. Ya, saya tanyakan sebab. Sebab orang wajib sholat. Kalau dijawab sudah akil balik, sudah mukallaf, bukan berarti kalau orang mukallaf tiap saat dia sholat, ya enggak? Kayak sekarang ini, jam berapa sekarang nih? Jam 16.50 misalnya ya. Ini waktu sholat asar. Sudah selesai sholat asar kan tidak ada lagi kewajiban sholat. Ya kan? Tidak tiap saat sholat, meskipun dia mukallaf. Oke ya. Rukun Islam juga sama. Ya. Perintah agama juga sama. Tidak hanya sholat, tapi banyak perintah. Jadi yang menjadi sebab orang wajib sholat kira-kira apa? Berakal. Berakal. Apakah orang berakal sholat terus? Enggak ya. Ya. Apa kira-kira? Karena sudah mukallaf, Pak. Sudah mukallaf. Apakah mukallaf sholat terus? Wajibnya. Sebab ya. Kalau sekarang saya tanya, saya tadi jelaskan. Sekarang kan jam 5 ya. Boleh nggak saya sholat maghrib? Hah? Ya boleh, belum waktunya. Belum waktunya. Berarti orang sebab. Masuk waktu ya, Pak. Hah? Masuk waktunya ya. Masuk waktu. Itu menjadi sebab wajib sholat. Ya, kalau belum waktunya maka meskipun mukallaf tidak boleh sholat. Saya sholat maghrib tapi masih asar, haram hukumnya, ya. Ya, jangan mentang-mentang mukallaf sholat terus gitu ya. Ya betul Ya kan? betul. Jadi sebab masuk waktu kita wajib sholat. Ya otomatis yang harus sholat itu mukallaf. Kalau orang tidak muslim kan tidak ada kewajiban gitu ya. Oke. Itu makna sebab ya Bapak Ibu biar memahami apa arti sebab itu. Terus syarat ya seperti Bapak Ibu bisa hadir di ikut acara ini karena sudah memenuhi persyaratan kan gitu ya. Ada mani penghalang itu biasanya contohnya gini. Ada orang ahli waris gitu ya. Seorang anak tunggal. Kemudian dia otomatis ahli waris dari bapaknya. Bapaknya kaya misalnya. Tapi nggak mati-mati. Terus anaknya nggak sabar. Dibunuhlah bapaknya. Ya, untuk mendapatkan warisan itu. Itu dalam agama disebut mani penghalang. Semula anak itu mendapatkan warisan, tapi karena dia melakukan tindak kriminal pembunuhan,
maka menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan itu. Itu namanya penghalang ya, mani. Dia tidak lagi dapat, jadi terhalang, mahjub gitu ya. Dia menjadi tidak lagi punya hak untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Ya akibat tindak pidana yang dia lakukan itu. Oke, ada hukum asal dan keringanan. Itu contoh misalnya, Bapak Ibu, sholat duhur itu 4 rakaat, ada waktunya gitu ya. Asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Nah, itu dalam kondisi azimah, kondisi normal. Kondisi normal itu azimah ya. Tapi ketika Bapak Ibu bepergian, sudah melewati 90 km jaraknya dari rumah menuju tujuan, dengan tujuan yang baik, bukan untuk maksiat, bukan untuk nonton konser gitu ya, atau untuk hal-hal maksiat lainnya, Bapak Ibu boleh mengerjakan sholat duhur di waktu asar, atau asar di waktu duhur, itu namanya jamak. Atau Bapak Ibu meringkas, sholat duhur dikerjakan 2 rakaat di waktu duhur, asar 2 rakaat di waktu asar, itu namanya qashar. Atau Bapak Ibu menggabung jamak dan qashar sekaligus. Semua rukhsah, keringanan, diskon dari Allah diambil. Jadi sholat duhur di waktu asar 2 rakaat, atau sholat asar di waktu duhur 2 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Kalau duhur dikerjakan di asar, namanya jamak takhir, qashar gitu ya. Qashar karena diringkas 2-2. Boleh tidak mengqashar, Bapak Ibu boleh, karena ini merupakan rukhsah dari Allah ya. 4 duhur tetap 4 rakaat, tapi digabung dengan asar, jamak saja, tidak qashar. Atau qashar saja, tidak jamak, boleh juga. Yang penting sholat gitu ya. Jaraknya harus 90 km paling tidak ya. Average dari semua madhab paling aman 90 km, dengan tujuan tidak untuk maksiat kepada Allah. Boleh mengambil rukhsah, keringanan, mengambil diskon dari Allah. Dan yang terakhir ada sah dan batal itu ya. Sah seperti syarat sahnya sholat, batal kalau kita ngentut dan sebagainya. Baik, itu saya kira itu. Terus lanjut. Baik, ya ini ta'rifat, definisi saya kira sudah Bapak Ibu pahami. Halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan itu namanya halal ya. Hullun, tahallul itu melepas. So ikatan-ikatannya itu oleh Allah dilepas, artinya boleh sekarang. Haram itu sebaliknya segala sesuatu yang tidak diperbolehkan itu haram. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Itu makruh, sebaiknya ditinggalkan. Terus lanjut, next. Ada mandub. Mandub itu artinya sunnah. Sunnah itu sebaiknya dikerjakan ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Mubah itu choice, pilihan ya. Boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan ya. Jadi tidak ada konsekuensi hukum. Tidak ada konsekuensi hukum. Baik, lanjut. Baik Bapak Ibu, tutup. Kita masuk pada halal dan haram dalam Al-Quran ya. Gimana? Bisa diterima ini? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Siap, bisa. Nah, baik. Kata haram disebutkan 72 kali dalam Al-Quran. Dari 72 itu 19 kali kata haram yang berhubungan dengan makanan. Baik. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang haram dalam Al-Quran itu ada 72. Tapi yang haram berhubungan dengan makanan itu ada 19. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Saya ambilkan contoh. Misalnya Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurun rahim. Ayat ini menjelaskan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang Allah haramkan dari makanan itu hanya ada 4, Bapak Ibu. Hanya ada 4. Yang Allah haramkan dari makanan. Seluruh makanan ini Allah ciptakan untuk manusia itu halal, kecuali 4 ini. Yang 4 ini apa? Pertama, al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih memenuhi syariat. Ya. Kemudian waddam. Waddam itu artinya darah yang mengalir, bukan darah yang tidak mengalir, seperti hati, limpa, paru-paru, itu halal. Tapi darah yang mengalir itu haram. Biasanya, saya tidak tahu di wilayah Bapak Ibu, di Jogja ini masih ada. Di pasar-pasar itu orang yang jualan apa itu. Jadi orang kalau nyembelih ayam, darahnya ditadai, ya. Kemudian dikeringkan, diolah, digoreng, seperti paru-paru kering itu jadinya. Nah, dijual. Ada nggak di daerah Bapak Ibu itu? Kalau di Semarang, Saren Pak Yai. Saren, ya. Masih ada ya? Masih Pak. Masih ada. Itu haram itu. Ya, itu haram. Kalau paru-parunya, limpanya, hatinya mungkin karena mahal, maka diakali yang begitu. Nah, itu yang Bapak Ibu, ini tugas Bapak Ibu nanti ya, mengadvokasi, memberikan pencerahan di masyarakat ya. Orang tuh kadang ketika dihadapkan pada persoalan ekonomi, maka agama dilewati. Itu penting, menumbuhkan kesadaran beragama, karena pada hakikatnya agama itu menuntun kehidupan manusia agar lebih baik dan lebih mulia gitu ya. Kalau sudah agama ditabrak, maka kehidupannya pasti dia jauh dari rahmat Allah, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Itu penting dicatat Bapak Ibu. Kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tidak bisa diusahakan. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, rahmah itu semua Allah yang ngasih. Ya. Tidak orang tidak lalu kalau orang banyak uangnya pasti bahagia, enggak. Ya kan? Tenang hidupnya, enggak. Enggak ada hubungannya. Jadi Allah ngasih lima yasha kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Banyak orang yang tertawa dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Tapi banyak orang yang murung dalam kondisi ekonomi yang berlebihan, ya toh? Koruptor itu banyak itu ya, kaya melimpah tapi susah hidupnya, itu ya. Ya itu karena nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Maka salah ketika kita mendidik anak kita. Nah ini penting Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, janganlah didik anak kita terlepas dari Allah, dalam artian seperti ini misalnya. Kita diminta kuliah agar dapat ijazah biar punya pekerjaan, biar punya uang, kaya, kalau kaya hidupnya tenang, bahagia. Itu pendidikan, pengajaran yang salah. Itu ya. Itu nggak ada Allah di situ. Akibatnya banyak anak kita yang stres, lulus punya ijazah, cari kerja susah. Ya. Nah, atau sudah punya gaji ini tapi hidupnya malah merana, banyak sekali. Kenapa? Karena dalam itu tidak ada logika yang dibangun, itu tidak ada Allah di situ. Padahal kebahagiaan, kemuliaan hidup seseorang ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh perolehan dunia itu. Oke. Adam, kita kembali. Jadi al-maita, waddam, walahmal khinzir, daging babi. Kemudian ditambah penjelasan dalam hadis kalbun, anjing, ya. Walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan hewan yang semula halal dan kemudian
mati tidak dengan cara disembelih yang halal. Cara nyembelih yang halal itu artinya apa? Di lehernya itu terpotong 3 saluran. Ada 4 saluran. Namanya ada 3. Saluran tenggorokan, nafas, dan kerongkongan. Wijden. Ya. Itu kalau tidak terputus, maka hukumnya maitah, bangkai. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Mungkin punya pengalaman ketika masuk warung atau di pasar, Bapak Ibu melihat ayam utamanya ya. Saya masih juga pernah melihat utamanya ketika masa COVID-19 kemarin itu, kalau saya dapat kiriman lauk misalnya ayam dalam kotak, ya, kalau kotaknya, kardusnya nggak ada label halal, saya mesti curiga itu. Yang saya lihat pertama apa? Lehernya, ya. Gimana cara menyembelihnya? Itu penting. Ada kadang ditusuk saja Bapak Ibu ya. Nah, caranya dibolongin aja. Itu tidak sah. Karena tidak sah maka menjadi bangkai. Kalau bangkai gimana? Ya haram dimakan. Apa yang saya lakukan? Ya dibuang, ditanam, dikubur. Buat apa? Karena sudah tidak halal untuk kita makan. Maka hati-hati. Ya, ini masih banyak di masyarakat kita yang tidak memperhatikan cara sembelihan itu. Ya. Nah, terutama ini Bapak Ibu yang agak memprihatinkan. Yang senang burung dara. Itu hati-hati ya. Karena kecil lehernya kan. Kadang kalau penjualnya tidak aware, tidak pernah ikut juleha, wah itu bisa sembelihannya tidak benar. Itu hati-hati Bapak Ibu. Karena Al-Quran sudah mengatakan itu maitah. Kalau maitah itu haram. Makanlah yang bukan maitah, banyak sekali ya. Carilah sembelihan yang halal, yang produk dari juleha, yang sudah bersertifikat halal. Itu nyaman hidup kita, tenang, mutmainnah, sakinah. Karena makanan yang masuk dalam tubuh kita itu halal, gitu ya. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang haram, ibarat sepeda motor atau mobil kemasukan bahan bakar yang kotor, maka menjadi rusak, turun mesin, ngadat, mogok gitu ya. Sama, kalau kita ini mengkonsumsi barang yang haram, maka tubuh kita menjadi mogok. Mogok itu artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Kita semakin malas beribadah, maka akibatnya apa? Banyak problem yang kita hadapi. Anak kita naudzubillah, broken home gitu ya, narkoba, segala macam lah ya. Karena jadi hidup itu ruwet itu istrinya itu ya. Nah, itu makanya kita harus menjaga jangan sampai kita jauh dari rahmat Allah. Yang kedua ini contoh Al-Maidah ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum. Sama dengan ayat sebelumnya Al-Baqarah 17, ini hanya memperjelas Al-Maidah. Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih, bisa jadi dengan wan natihah. Wal munhaniqah. Wal munhaniqah itu artinya dicekik ya. Ada orang ya, banyak itu ya, hewan tuh nggak disembelih tapi dicekik lehernya, mati. Ya. Wal mauqudatu atau dipukul, stunning, kepalanya dipukul. Ya. Pukul mati. Kalau dipukul untuk dipingsankan, stunning namanya. Sementara kemudian dia bangkit lagi lalu disembelih, halal gitu ya. Kepalanya dipukul. Wal mutaraddiyatu atau yang jatuh dari loteng, dari atas jatuh mati. Itu bangkai semua ini Bapak Ibu ya. Wan natihatu atau yang diterkam hewan buas. Nah, ditanduk. Wa ma akala sabu dan yang dimangsa oleh hewan buas. Matinya karena dimangsa oleh hewan buas, maka itu matinya bangkai. Ada kambing, ada ayam misalnya, diterkam hewan buas, mati, maka itu bangkai. Jangan dimakan. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi hanya ada 4. Jadi sekali lagi hanya ada 4. Selain itu halal ya.
4 itu bangkai, yang kedua darah mengalir, yang ketiga khinzir, yang keempat kalbun, ya, kalbun. Bangkai itu apa? Ya, segala hewan yang mati tapi tidak disembelih dengan cara syar'i. Itu maka dia menjadi bangkai. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau tadi menjelaskan tentang makanan, ini menjelaskan tentang minuman. Makanan yang Allah haramkan itu ada 4 kan tadi? Hanya ada 4 Bapak Ibu. Ya, hanya ada 4. Sementara minuman itu hanya ada 1. Coba ya. Allah sangat pemurah, Allah sangat penyayang. Sebuah yang Allah ciptakan di alam dunia ini silahkan dimakan. Kecuali 4 ini. Bangkai, darah mengalir, anjing sama babi. Ya, tapi juga semua Allah ciptakan minuman di dunia ini kecuali 1. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hanya 1 yang Allah haramkan dari minuman, hanya 1. Apa itu? Khamr. Khamr itu diharamkan karena muskir. Karena mengandung ilat muskir. Muskir itu apa? Memabukkan. Maka segala minuman yang memabukkan itu dihukumi khamr. Kalau khamr maka hukumnya haram. Minumlah selain itu, banyak sekali. Varian minuman yang tidak khamr kan banyak, lebih banyak. Ya ratusan ribu jenisnya kan. Kenapa kita memilih yang diharamkan oleh Allah? Gitu ya. Apa homer itu? Dalam bahasa mungkin Bapak Ibu ada yang ahli kimia, fisika, laboran, akan tahu bahwa yang disebut homer itu adalah alkohol yang kandungan etanolnya 0,5% ke atas. Jadi kalau ada alkohol kandungan etanolnya di bawah 0,5, 0,4, itu bukan homer, ya. Jangan dihukumi homer. Tidak semua alkohol itu homer, gitu ya Bapak Ibu. Alkohol itu disebut homer kalau kandungan etanolnya 0,5% untuk minuman ya. Atau alkohol itu diproduksi oleh pabrik yang memang sengaja khusus memproduksi minuman keras. Kalau yang alkohol itu produksi dari minuman keras, maka otomatis tidak perlu dilihat kandungan etanolnya. Sudah otomatis itu pasti haram. Homer gitu ya. Baik. Lanjut. Nah ini, kemudian yang Allah haramkan itu, kalau tadi makanan, jenis makanan dan minuman, yang kemudian ini faktor menyebabkan makanan dan minuman itu haram. Apa itu? Al-fawahish. Fawahish itu artinya kotor, menjijikkan. Al-qadar wal fawahish. Kalau ada makanan yang kotor, menjijikkan, ini subjektif memang ya, Bapak Ibu, maka itu haram hukumnya kita makan. Apa contohnya? Banyak, itu menjadi relatif karena subjektif. Contoh misal, Bapak Ibu tahu apa hewan welut? Welut tahu nggak ya? Seperti lele itu yang licin itu loh. Belut. Ya, tahu Pak. Belut Tahu, ya. Pak Yai. Nah, Iya, tahu Pak. itu halal, ya halal. Tapi saya haram karena apa? Saya jijik. Nah, gitu ya. Bagi saya jijik, tapi Bapak Ibu yang doyan ya nggak apa-apa karena itu dihalalkan. Bagi saya itu menjijikkan. Nah, jadi memang relatif ya. Jangan sampai Islam tuh menjaga. Jangan sampai kita makan sesuatu yang kita sendiri jijik. Buat apa makan sesuatu yang kita jijik? Ya. Maka harus yang betul-betul halal, yang bersih, yang baik bagi kita. Innama yuridu syaitan ayyuqi bainahumul adawa. Ini ayat ini menjelaskan bahwa yang haram itu memang wilayahnya setan, ya. Setan menghendaki kita terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Memang tugas setan kan menjerumuskan kita ya, agar besok setan punya teman di neraka. Oke, lanjut. Izin tanya Pak Yai. Oh, silakan, Ih, silakan, mohon silakan. maaf Bapak, mohon maaf Pak Yai saya potong. Tadi bercerita sedikit unik Pak Yai tentang belut Pak Yai. Karena kan Gimana, gimana? ceritanya kan subjektif ya Pak Yai, karena Ya, kotor dan jijik tadi. Jadi ya, ketika kok belut digoreng itu, misalkan ini persepsi versi, mungkin ada versi orang lain begini Pak Yai. Ketika digoreng kering itu rasa kok enak dan menarik gitu Pak Yai. Tapi ketika waktu dimakan mulai masuk di mulut itu mulai merasa jijik itu, apakah sudah termasuk haram Pak Yai? Syukran jazakumullah. ya, itu haram itu ya. Pokoknya jangan sampai kita menyiksa diri kita, itu prinsip beragama. Ya, Oh, iya. jangan menyiksa diri sendiri, itu prinsip. Wong menjijikkan kok dimakan, ngapain? Ya toh? Akal sehat kita kan nggak dari itu gimana? Kita itu orang normal kok. Buat apa kita makan yang menjijikkan? Kalau makan minuman yang pahit, jamu karena menyehatkan, wah lain persoalan. Ini jijik bukan pahit loh ya. Jijik. Jijik itu apa bisa kita makan, ya. Jadi itu pokoknya ada unsur jijik kita langsung ya itu haram otomatis ya. Otomatis itu haram. Karena apa? Menyiksa diri kita. Tuhan tidak menghendaki kita tersiksa. Wong Allah ciptakan alam semesta ini untuk kemaslahatan kita kok. Jangan sampai yang menyiksa itu. Kenapa Allah haramkan cuman 2 hewan yang Allah haramkan? Babi sama anjing ya. Karena semua medik sudah membuktikan ya, meskipun ini ujian juga bagi orang yang beriman ya. Babi itu Bapak Ibu, DNA-nya hampir 90% sama dengan manusia. Gitu? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung ekornya babi itu manfaat untuk tubuh manusia. Tapi itu justru yang haramnya mughalladah. Haramnya yang tanpa ilat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Luar biasa. Dengan babi itu, apa yang tidak manfaat dari babi? Bulunya manfaat. Kulitnya manfaat. Apa? Tulangnya manfaat, dagingnya manfaat. Apa yang tidak manfaat dari babi itu? Semuanya manfaat. Ya toh? Bahkan musuh terbesar ini halal produk itu ya di babi itu. Kenapa? Karena babi itu yang paling, jadi Bapak Ibu kalau ada operasi harus ngambil daging. Biasanya diambil dari daging pantat ya. Orang kalau operasi kebakaran diambil dari daging pantatnya, biasanya gitu ya. Tapi kalau maaf, diambil dari daging babi, ditempelkan ke tubuh manusia, itu cepatnya sembuhnya lebih cepat. Coba itu ya. Karena DNA-nya lebih tinggi, hampir 95% kecocokan DNA-nya dengan tubuh manusia. Murah meriah lagi kan daging babi itu. Beternak babi itu tidak perlu banyak modal, cukup bangun kandang aja. Tidak perlu dikasih makan, wong dia makan kotorannya sendiri kok. Ya kan? Babi itu tidak perlu dikasih makan, tidak perlu diopeni. Makan kotorannya dewe, itulah babi. Ya. Jadi orang kalau jalan pintas tidak atas petunjuk agama, ya itu godaan ya. Itulah ujian orang beriman tuh seperti itu. Murah meriah, kayak ibu-ibu misalnya artis tuh, wajahnya hanya ingin glowing ya. Ingin mencorong ya. Laler mencelok, langsung jatuh misalnya itu ya. Itu kan disuntik ya. Suntik itu bahannya itu apa istilahnya itu? Ada 2 yang sekarang. Satu Gelatin. babi, ya gelatin ya. Satu Iya. dari babi, satunya dari ikan salmon. Iya. Kalau menggunakan babi, murah, meriah, cepat hasilnya. Tapi kalau menggunakan salmon, sudah mahal, lama, prosesnya, hasilnya juga lama. Itu kan ujian itu kan. Kalau secara praktis orang pasti memilih yang murah, meriah, cepat. Ngapain lama-lama itu ya. Langsung cepat glowing gitu ya.
Ah, itu Bapak Ibu. Bahkan kenapa harus lemari es juga harus ada sertifikasi halal? Karena manusia semakin canggih sekarang itu. Hukum ekonomi mengatakan, hukum ekonomi kan dengan modal sedikit menghasilkan profit sebanyak-banyaknya. Dengan bermodalkan daging babi, hewan babi yang murah meriah, bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat dibanding kalau kita menggunakan daging sapi atau kambing. Pola berpikir hukum ekonomi model itulah yang kemudian manusia yang tidak berpikir secara agama, maka dia berpikir gimana memanfaatkan babi itu untuk kehidupan manusia. Sekarang piring itu ada dari daging babi, dari babi ya, tulang babi ya, piring, sendok, ada itu. Kemudian lemari es, saya juga baru tahu itu ternyata pendinginnya itu ada unsur itu, nabatinya juga hewani. Nah kalau dari hewani itu titik kritisnya ya orang pasti asumsinya ke babi. Kenapa? Ekonomis, bahan murah tapi keuntungan besar. Itu babi Bapak Ibu ya, tantangan bagi kita orang yang beriman. Baik, halal thayyib. Masih ada waktunya? Masih Pak Kiai, Masih 9 menit lagi. 9 menit. Baik. Ada yang bisa menjawab halal thayyib bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya halal dan thayyib? Ini penting. Ya. Bapak Ibu harus menguasai ini. Keywordnya ini ya. Halal dan thayyib itu Halal diperbolehkan secara Islam, secara syariat Islam. terus kalau thayyib Itu berkualitas, Pak, baik untuk kesehatan lah. ada yang lain? Izin Kiai. Halal merujuk pada segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Kalau toyib itu berarti baik, sehat, bergizi, aman, dan tidak merusak tubuh atau akal. Pertanyaannya, apakah halal itu pasti thayyib atau thayyib itu pasti halal? Nah, itu yang penting. Nah, itu penting. Keywordnya di sana Bapak Ibu. Apakah yang halal pasti thayyib atau yang thayyib itu pasti halal atau tidak pasti keduanya? Nah, bisa ada yang bantu jawab? Yang halal bisa jadi tidak thayyib. Contoh misalnya makanan olahan. Memang secara syariat bisa dikatakan halal. Tetapi ketika diolah, ketika dikonsumsi secara terus-menerus, itu bisa mengganggu kesehatan karena yang dibilang thayyib tadi kan berkualitas, baik untuk kesehatan, kemudian gizinya juga bagus, tetapi ketika dikonsumsi secara terus-menerus, ini bisa mengganggu kesehatan dari konsumsinya. Terima kasih Pak Yai. Bagus. Ya. Bagus. Ya. Bisa ditangkap ya. Tapi apakah kalau thayyib itu pasti halal? Belum tentu. Belum tentu juga. Kenapa? Logikanya gimana? Alasannya? Ya, seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi. Misalnya babi nih genetiknya paling dekat dengan manusia. Ketika mungkin dipakai proses untuk pengobatan, itu memang secara proses kesehatan medis mungkin cepat penyembuhannya atau pemulihannya. Tetapi menurut syariat itu jelas sudah pasti haram. Terima kasih Pak Kiai. Yang lain ada yang beda? Kalau menurut saya makanan thayyib pasti halal Pak Yai. Alasannya? Karena bersih, sehat, bergizi itu pasti halal Pak. Itu menurut opini saya Pak Yai. Kalau halal pasti thayyib nggak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau thayyib pasti halal? Pasti halal. Bagus. Alhamdulillah tambah bingung saya ini. Yang benar yang mana Pak Yai? Ya, baik. Yang perlu saya luruskan, ingat dari muqaddimah saya tadi, pengantar tadi, halal dan haram itu minallah. Halal itu artinya segala sesuatu yang Allah perbolehkan. Kalau Allah perbolehkan itu pasti manfaat dan baik untuk manusia, ya kan?
haram itu pasti tidak baik untuk manusia. Karena Allah pasti tujuannya syariat menjaga manusia. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang thayyib itu pasti berasal dari yang halal. Ya, tidak mungkin disebut thayyib kalau berasal dari sesuatu yang tidak halal. Paham ya? Babi baik tapi tidak thayyib, tidak halal, maka pasti tidak thayyib. Kenapa? Kalau syariat mengatakan babi haram, pasti itu mafsadah untuk manusia. Harus kita yakini seperti itu, ya. Jangan sampai geser iman kita jangan geser. Ya, diolah bagaimanapun kalau bahannya babi, ya sudah tidak baik untuk manusia. Nah, makanya Komisi Fatwa itu ketat ya Bapak Ibu. Kita itu disegani di dunia internasional karena kita punya prinsip. Ittifa'ul khinzir haramun mutlaqan, ya. Apapun yang berbahan babi, bahannya dari awal itu ada babi, meskipun di akhir produksi unsur babinya tidak ada, kita sudah cut sebagai sesuatu yang haram. Itu ya. Itu kita punya prinsip gitu. Di tempat yang lain, negara yang lain banyak yang masih memperbolehkan asalkan di hasil produk akhirnya tidak lagi terlihat ditemukan unsur babi. Ya. Kalau kita tidak mengikuti mazhab itu. Pokoknya kalau babi karena najisnya mughalladah, ya sudah, kita prinsip apapun bahannya, apapun kalau menggunakan bahan babi, maka apapun istihala dan istihlak sudah tidak diperbolehkan, ya. Sudah tidak perboleh, sehingga hasil akhirnya meskipun tidak terlihat, tidak ada lagi unsur babi, tetap hukumnya haram. Itu ya, itu prinsip yang dipegang oleh Komisi Fatwa, ya. Meskipun ada yang mengatakan boleh, tidak ada masalah, tapi kita tidak. Karena kita sebagai regulator menjaga. Kalau misalnya ada bahan baku makanan olahan, bahannya dari babi, terus diproduksi lalu dicampur dengan zat kimiawi, sehingga kemudian hasil akhirnya tidak lagi ada unsur babi, itu tidak ada atau tidak ditemukan, itu bukan berarti lalu tidak ada. Ya kan? Tidak ada itu kan karena tidak ditemukan oleh alat lab. Tapi bukan berarti zatnya atau apanya itu tidak ada lagi, tidak ditemukan, bukan berarti tidak itu. Kita tidak tahu. Contoh misalnya Homer saya tentukan tadi. Kenapa ditentukan 0,5%? Karena disitulah terdeteksi. Alatnya mendeteksi itu. Sebelumnya 0,8, 0,10, semakin canggih semakin terdetek. Di campuran 0,5 sudah terdetek itu. Bisa jadi 5-10 tahun ke depan 0,1 sudah terdetek. Kan gitu ya? Bisa jadi. Jadi deteksinya, jadi sudah 0,1 itu sudah kandungan alkoholnya sudah tinggi, etanolnya sudah tinggi, dan situ sudah berubah menjadi homer. Bisa jadi. Jadi bergantung kepada alat. Kalau demikian bukan berarti secara substantif tidak ada. Gitu ya. Nah, maka halal dan haram itu, halal dan thayyib itu, kalau yang halal belum tentu thayyib. Saya katakan tadi belut itu kan halal dia, tapi tidak thayyib karena bagi yang jijik. Nah, tapi yang thayyib pasti halal karena saya makan makanan itu dipilih dari yang halal yang cocok untuk saya. Ada daging, ada udang, ada telur misalnya. Atau ada ikan. Ada ikan, ada daging, ada udang, seafood misalnya. Saya yang asam urat, tidak thayyib makan seafood. Nah, gitu ya. Thayyibnya makan ikan. Nah, itu namanya thayyib kan. Bukan berarti seafood haram kan. Dia, dari pilihan di antara yang halal itulah yang thayyib, mana yang cocok dengan yang baik untuk tubuh kita. Oke, gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Terakhir, mungkin waktu sudah habis ya? Ya Pak Kiai sudah. Ya, oke lah. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya makan dan minuman itu diharamkan. Satu, karena memang diharamkan oleh Al-Quran, ada 4 tadi, makanan. Maitah, bangkai, darah mengalir, anjing, dan babi. Minuman hanya khamar. Dan yang terakhir, makanan bisa haram juga karena ini faktor dari luar. Karena najis. Jadi kecampuran najis,
Mau minum susu kecampuran, barang najis haram. Kotor menjijikkan tadi. Membahayakan itu doror. Doror. Saya misalnya bapak ibu kayak tadi contohnya. Orang punya asam urat, makan udang, buah langsung parah dia, nggak bisa jalan. Itu haram itu. Udangnya halal. Tapi karena mengganggu, menyakiti diri sendiri, doror, haram. Yang terakhir karena iskar, karena memabukkan. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kemudian saya kembalikan pada Bapak Ibu moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Syafiola untuk pengetahuannya dan juga sekilas tentang halal haram dalam makanan dan minuman. Baik dari Bapak dan Ibu, apakah sudah cukup? Sudah ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Untuk akhir sesi boleh diberikan closing statement kepada kami para calon auditor. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para calon auditor, saya doakan semuanya lulus ya. Sebagai doa Amin. auditor halal. Bapak Ibu ini Amin. memilih profesi yang sangat mulia. Karena Bapak Ibu akan berada di garda terdepan dalam menjaga kehalalan konsumsi yang akan dikonsumsi oleh saudara-saudara kita seiman di bangsa ini, agar jangan sampai saudara-saudara kita itu mengkonsumsi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh ajaran kita. Bapak Ibu berada di garda terdepan, hasil dari kerja Bapak Ibu mengaudit itulah kemudian nanti akan disampaikan pada kami yang ada di Komisi Fatwa untuk kami tentukan halal dan haramnya, ya. Jadi yang paling berat memang Bapak Ibu yang langsung berada di lapangan ini, ya. Godaannya berat, godaannya juga besar, maka sejak sekarang Bapak Ibu harus niati ini untuk ibadah, ya. Fa insya Allah kalau niat ibadah hidup kita berkah. Hidup berkah itu apa? Hidup yang penuh dengan kenikmatan, ya. Tidak ada hidupnya itu nyaman, tenang, meskipun nggak punya uang tapi tetap hidupnya nyaman, tenang gitu ya. Kalau hidup tidak berkah itu gelisah, itu ciri tidak berkah. Bapak Ibu banyak uang tapi gelisah hidupnya, itu adzabun alim dari Allah, itu seperti itu ya. Jadi azabnya Allah itu membuat hidup kita tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, sehingga apapun yang dia miliki dia tidak bisa menikmati. Na'udzubillah, ya. Jangan kita sampai pada terjerumus pada kehidupan yang tidak berkah seperti itu, ya. Kita niati ibadah, fa insya Allah kalau kita niati ibadah mencari ridhonya Allah, Allah yang akan mencukupi kehidupan kita, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.